Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berbicara tentang jejak keilmuan Islam dan juga tentang tulisan Jawi, terutama dari sisi manuskrip di pesisir Selat Melaka, maka dia menjadi pembicaraan yang sangat menarik. Maka dalam dialog cendekia kita pada hari ini, Tafidu TV telah mengundang para pembicara yang sangat hebat yang nantinya akan membuka cakrawala wawasan tentang keindahan, tentang kekayaan dari struktur bahasa, bagaimana orang Melayu bertutur di dalam mengembangkan budayanya. Saya Dawami Esos Emikom akan menemani selama 30 menit ke depan dalam dialog cendekia. Dari Alhong ke Teluk Ru sehingga sebentar di Bukit Batu. Biar dialog ini bertambah seru, saya akan perkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Pembicara yang pertama yang merupakan mantan fellow penyelidik utama dari Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu Ibunda Profesor Dr. Noriah Muhammad. Assalamualaikum Bu Prof. Waalaikumsalam. Tetap semangat dan sehat selalu. Wah. Sepatutnya rektornya dulu harus. Saya kemudian. Kemudian pembicara kita yang kedua ya boyfriendnya waktu muda. Tapi tidak pacaran ya. Cinta selepas kawin. Ayahanda Profesor Ghazali Basri, dia merupakan mantan pensyarah Pusat Islam University Putra Malaysia. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam. Tetap semangat dan juga sehat mendampingi. Kemudian pembicara kita yang ketiga tidak lain dan tidak bukan merupakan rektor dari Institut Agama Islam Tafuku Fidin Dumai, juga merupakan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ilmuwan Pesisir Selat Melaka. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dulu dari sebagai pembuka lah. Kita mulai dulu dari rektor dulu lah. Baik. Pak Rektor, bagaimana melihat tentang tema kita pada diskusi hari ini, itu tentang jejak keilmuan Islam dan tulisan Jawi dalam manuskrip pesisir Selat Melaka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada hari ini kita sangat berbahagia karena ada, sebenarnya mereka adalah para ulama yang telah melakoni kerja-kerja dalam bidang manuskrip Melayu dan telah menoreh begitu banyak karya-karya Prof. Noriah, Prof. Ghazali yang pada hari ini sempat singgah di kampus kita ini saya juga bersuka cita karena di usia beliau yang sudah 80 ini masih sempat berkunjung ke kampus kita, dan semoga ini bukan kunjungan terakhir dan akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Di masa lalu para ulama-ulama Nusantara khususnya yang berada di pesisir Selat Melaka ini mereka ada dua tulisan dalam menyampaikan mendakwahkan Islam ini, terutama dalam karya-karya baik dari awal itu adalah karya-karya tasawuf misalnya, dan berubah sedikit demi sedikit dari tasawuf terus akhirnya menjadi fikih, dan baru ke abad yang berikutnya itu tulisan-tulisan
yang bersifat usul fikih seperti Al-Lum'ah dan sebagainya, kitab-kitab yang dan tulisan-tulisan ini ada yang sebagian dituliskan dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, terutama ulama-ulama Nusantara yang memang tinggal di Hijaz, apakah di Madinah atau di Mekah. Pada waktu itu lebih banyak di Mekah menurut catatan sejarah seperti itu. Tapi ada juga sebagian ulama itu yang menuliskannya dalam tulisan Jawi. Artinya mereka ingin betul, ya, tulisan-tulisan itu dibaca oleh masyarakat atau menjadi bahan pelajaran di tengah masyarakat. Ini seperti Sabilal Mustadin, ya, Prof, ya. Dan ada juga yang ditulis dalam pegon. Nah, ini pegon, tulisan Arab Jawa, ya. Ini Arab Gundul. Sehingga ini yang menjadi referensi-referensi di pesantren-pesantren Jawa, ya. Jadi saya cuma mengantarkan saja, ya. Saya cuma mengantarkan saja. Nanti untuk penjelasan berikutnya mungkin Prof Nuriyah jauh lebih bisa mendiskusikan kepada kita. Tapi yang pasti bahwa abad ke-18 19 belum ada ulama Nusantara yang menulisnya dalam bahasa Rumi, ya. Baru setelah itu, setelah masa-masa reformasi atau pembaharuan pemikiran, kita membaca kitab-kitab, membaca buku-buku seperti dari tokoh-tokoh seperti yang Ihwanul Muslim, ya, itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya, ditulis dalam konteks Rumi. Nah, ini menarik. Jadi tentu perubahan dari apakah dia menggunakan bahasa Arab murni, menggunakan manuskrip Jawi, tulisan Jawi, pegon, ya, dan barulah setelah itu menggunakan Rumi. Ini juga merupakan perkembangan yang perlu pengamatan mendalam. Maka itu sebagai pengantar dari saya, Pak Dawam. Baik, terima kasih Pak Prof, ya. Sebelum itu maaf, bagaimana kalau Abang Ghazali dulu? Siap Prof. Dia tinggal tunggu moderator. Tinggal moderator. Boleh. Jadi ayahanda dan bunda kita ini dia sudah melahirkan atau sudah menerjemahkan dari manuskrip dalam bahasa tulisan Jawi, ya, yaitu hikayat Iskandar Dzulkarnain, ya, kemudian hikayat Hang Tuah, kemudian lagi hikayat Serat Sentini. Serat Sentini, kan? Bidangnya Saya silakan Ibu Prof untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anak di Dawam dan anak di Rizal memberi kesempatan kepada kami yang sudah di ujung usia untuk memperkatakan sesuatu tentang manuskrip atau naskah di Nusantara, ya. Jadi InsyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin. Baik, sebenarnya dari sejarah saya tidak mengkaji tulisan Jawi pada mulanya, sebab saya terus berkecimpung dengan tulisan Ono Coroko Jawi. Tapi saya melihat, cuba mencari dari perspektif Islam di situ. Misalnya tokoh Ronggo Warsito. Kalau masyarakat Jawa ataupun halayak Jawa memang kenal sangat dengan Raden Ngabihi Ronggo Warsito yang berkecimpung dalam artinya Keraton Surakarta. Dan satu karya beliau yang saya ambil, dua sebenarnya yang saya kaji. Pertama cerita Panji Jayeng Tilem, dan yang keduanya adalah Jayeng Boyo. Dan Jayeng Boyo ini saya melihat banyak kaitannya dengan agama, sebab di akhir tembang itu ada tulis yen aku dadi Gusti Allah. Itu dia. Dan selepas saya bertugas di UKM, selepas menyelesaikan PhD itu, saya berhaluan tidak mengkaji lagi teks Jawa, tetapi berterusan dengan cerita Panji yang berkaitan dengan Inu Kertapati dan Raden Galuh Cakrakrana. Dan tapi saya terus menelusuri teks Melayu
berterusan Jawi, ketiga yang tersebar luas di tempat kami di Malaysia itu, di beberapa tempat dan juga di Indonesia. Okey. Dan saya bekerjasama yang pertama tentang hikayat Hang Tuah sebagai disebut mula itu ialah sebenarnya telah dikaji secara tuntas oleh Kasim Ahmad, dan saya hanya diminta dalam 1992 atau 3 begitu oleh Dato' Asad Ahmad untuk menambah pendahuluan dalam teks tersebut, ya. Malahnya saya tidak ada teks buku itu di sini, tapi ada saya sudah hadiahkan pada pusat ini, ya. Jadi di situ saya melihat perspektif Melayu dan Islam, menggambarkan bagaimana Hang Tuah itu cintakan ilmu, cintakan pembelajaran, sehingga kan Hang Tuah ini mempelajari hampir 12 bahasa. Itu menunjukkan yang orang Melayu itu sentiasa hauskan ilmu, sentiasa mencari atau mencuba mendapatkan sesuatu yang boleh digunakan pakai dalam kehidupan. Ini menarik sekali. Dan lepas itu saya sambung juga penelitian dalam bentuk tulisan Jawi ke Rumi, iaitu dengan syair Ken Tambuhan yang ditulis dalam tulisan Jawi, ya. Tulisan Jawi itu maksudnya ialah ejaan Jawi dahulu agak berbeza dengan sekarang. Kalau dulu tidak ada vokal alif, ya atau waw. Kalau sekarang ini kalau kita eja baru ba, alif, ra, waw, betul kan? Kalau dulu mungkin hanya bara saja mungkin. Tapi kita harus lihat tentang konteks ikatan itu dalam ayat. Sesuai atau tidak? Ini dia persoalan. Okey, baik. Jadi cerita syair Ken Tambuhan itu ialah tentang Panji. Saya meneruskan dalam cerita Panji, bagaimana cinta antara teruna dan dara, perjuangan tentang Inu Kertapati atau Galuh Candrakirana. Dan saya sudah selain menjadikan dia teks karya agung, saya buat juga dalam CD interaktif dalam 2003 tak saya, dan CD interaktif ini hingga kini tidak dipakai lagi. Saya masih ada simpan, masih. Dia tak tahulah untuk apa, hanya sebagai kenangan yang pernah kami hasilkan, dan alhamdulillah CD interaktif ini menang. Ada yang menang. Dia menang. Dalam ya betul dapat medal gangsa, medal perak. Jadi dia menghargai. Itu dia. Dan saya gunakan bentuk syair untuk menyampaikan syair di dalam teks tersebut. Okey. Dan selepas itu, sewaktu saya menyelesaikan teks yang lain itu di Yayasan Karyawan yang diketuai oleh almarhum Dr. atau Datuk Hassan Ahmad. Jadi dia minta pada kami, bagaimana kalau kita naikkan, munculkan, agungkan karya agung Jawa. Itulah timbulnya Serat Centini yang ditulis dalam tulisan Ono Coroko, ya. Memang agak penat, ya, tapi alhamdulillah saya mendapat teks 12 jilid yang sudah ditransliterasikan oleh ayahanda saya, Pak D saya panggil, Bapa Kamajaya Parto Kusumo. Itu orang Jogja. Jadi mudah, dan anak-anak mereka kata kalau tante yang buat, okey, teruskan saja. Dan alhamdulillah sudah selesai dan terbit pada tak kira saya pada 2012 ke apa 12, dan kami bergabung sebab bila meneliti teks, ya, seharusnya kita ada tim, jadi kelompok, sebab kita saling melengkapi, saling melihat apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Ini penting. Kalau sendirian kadang kita buat banyak kesilapan. Itu. Jadi harus ada tim bila kita berjumpa, dan alhamdulillah kerja ini selesai. Dan selepas itu, selama ini berapa tahun, Yayasan Karyawan itu tidak ada yang mengkaji tentang teks agama, sastra kitab. Itu dia. Selalunya tentang hikayat Hang Tuah, lepas tu tentang sejarah Melayu, tentang Bustanus Salatin, Tajus Salatin, itu yang bahasa Melayu, ya. Tapi tidak ada yang tentang khusus tentang agama, sastra kitab. Jadi kami diberi peluang, dia kata bagaimana kalau kita pilih satu kitab yang digunakan pakai
dalam masyarakat Melayu, terutama oleh pengarangnya Syekh Samad Ustaz Samad Al-Bani. Jadi kami mencari teks itu sampai kami bermukim, itu dia, kami berdua bermukim di Jakarta, iaitu di Jalan Salemba Raya, ya bang ya. Ada waktu itu perpustakaan pun masih perpustakaan lama. Dan alhamdulillah dengan bantuan anak-anak yang ada di perpustakaan itu, sebab naskah yang kami lihat itu kebanyakannya sudah boleh katakan berkecai. Itu dia. Jadi amat sulit, amat susah untuk digambarkan atau difotokopi, ya. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama anak-anak di situ, dan satu lagi seorang lagi yang sudah meninggal sebagai ketua, Haji Sanwani. Jadi kami memang berhutang budi pada almarhum Haji Sanwani yang tinggal tidak jauh dari lapangan terbang di Jakarta. Jadi alhamdulillah kerja yang untuk menyalin kembali itu dapat daripada microfiche yang besar tu. Jadi yang kalau seusia saya melihat tu akan mengambil masa. Jadi kita bantu dengan cara tenaga muda yang ada. Tapi harus ada perincir. Betul kan? Ya, alhamdulillah kami disediakan perincir oleh Yayasan Karyawan. Itu yang penting. Dalam apa saja penelitian, wang penting. Tanpa wang mungkin batal. Jadi alhamdulillah ya. Jadi selesai dan kami lihat rupanya teks Syarul Salikin itu bilangannya, lembarannya itu ialah 2798. Punya 2798 halaman. Bayangkan nak kita cuba transisasikan ke dalam tulisan Rumi. Jadi bayangkan, bukan satu kerja yang mudah. Harus perlukan ketenangan, harus memerlukan satu suasana yang mendamaikan. Ini penting. Itu dia. Dan kalau ada gangguan emosi, itu masalah. Ya. Tapi alhamdulillah, sewaktu kami bertugas di Brunei, kami dapat bantuan daripada pelajar Abang Ghazali di Kupu SP College Agama ya, di Brunei Darussalam, dan mereka membantu dan saya memantau. Ya, sebab bila kita membuat kajian naskah ya, mentransitasikan teks atau naskah Melayu dari Jawi ke Rumi itu, kita harus tahu betul-betul. Sebab ejaan lama tak sama dengan ejaan sekarang yang saya sebut tadi. Misalnya permulaan dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain, dimulai dengan perkataan wabihi nasta'in, ya, itu dengan bahasa Arab. Tapi ada juga teks yang dalam Syarul Salikin itu memulai dengan kumulai. Saya pernah menguji pelajar ya, apa bunyi kaf mim lam alif hamzah ya. Banyak yang berbagai-bagai bunyinya. Kumulai pun ada, segala macam. Tapi sebenarnya kumulai. Dia sambung semua tu. Kaf mim lam alif hamzah ya. Hebat orang Melayu ni. Dia ada ilmu terengkas, katanya shorthand, itu dia. Pendek. Sebab dalam tulisan Jawi itu satu tidak ada tanda baca. Jadi bagaimana kita nak baca? Itu satu ya. Harus sesuai dengan konteks ayat. Itu dia. Baik. Selain itu dalam teks Jawi ini, dalam naskah Jawi ini tidak ada koma, tidak ada full stop atau tanda noktah, dan tidak ada huruf besar. Itu satu. Jadi bagaimana kita nak memutuskan antara satu ayat dengan satu ayat, satu perenggan dengan satu perenggan. Ini persoalan juga. Salah kita memutuskan akan beza makna. Itu dia. Misalnya perkataan zal kaf ra, bunyi apa tu? Zikir. Dan lagi boleh bunyi apa? Yang lain. Yang lain, betul kan? Jadi lihat konteks ayat. Itu dia. Ini penting sebenarnya. Jadi sebelum kita buat mengkaji satu naskah itu, kita sampai sebutkan dalam kuliah harus lengkapkan diri kita itu dengan lima perkara. Betul ya? Betul. Pertama, kita harus bersedia. Kita lihat diri kita sendiri.
mampu tak kita membuat kerja-kerja begini? Itu satu. Artinya fizikal kita harus sihat, harus stabil. Kalau sentiasa sakit-sakitan, tak usahlah. Kedua, emosi kita. Sebab ini satu perjalanan yang agak gersang, sendirian gitu kan. Jadi agak senang terganggu. Jadi emosi kita harus stabil juga. Dan lepas itu tentang akal, tak salah saya, kita harus terbuka. Ada orang komen atau beri komentar, kita harus menerima dengan secara terbuka. Itu dia. Dan keempat itu ialah spiritual. Artinya harus ada hubungan kita dengan Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa memohon satu jalan dipermudahkan, itu penting. Dan yang kelima itu yang paling penting, keuangan. Tanpa wang semuanya tak boleh jalan. Betul ya? Betul. Itu dia penting tu ya. Sebab ada imbuhan. Itu yang menarik. Sebab bila kita minta tolong, kita harus membayar sesuatu, memberi sesuatu. Orang berbudi kita berbahasa. Itu sebagai, sebab kita ni Melayu kan, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Itu dia. Baik. Lepas itu dalam teks tadi saya nak terangkan sedikit. Bila kita mentransliterasi teks atau naskah Melayu ini atau manuskrip Melayu ini, kita harus tahu teknik bagaimana membuatnya. Pertama, bagaimana permulaan perkataan, perenggan misalnya. Perkataan sebermula kita boleh gunakan, mulakan perenggan. Arakian boleh kita mulakan sebagai permulaan perenggan. Kalakian boleh. Syahdan boleh. Maka boleh kita mulakan ayat, dan boleh juga kita jadikan dia sebagai katakan perenggan juga ya. Dan dalam sebelum itu kita harus lihat dari segi sejarah ya. Dalam kitab-kitab agama ni agak kurang menggunakan perkataan misalnya sebermula maka adalah. Itu sering dipakai dalam sastra hikayat. Itu dia. Sebermula maka adalah kata yang empunya cerita. Tapi kalau yang sastra kitab memang tidak ada. Memang boleh katakan jarang digunakan. Sebab sastra kitab ini boleh dianggap sebagai sakral, sacred, ya, satu yang kudus. Itu dia. Jadi harus dijaga tentang bila kita selalu berkait dengan dosa dan pahala. Itu penting ya. Sebab pengarang Melayu itu, saya pernah bincangkan juga, dia adalah penggubah, dia juga seorang penyadur, dia juga seorang penterjemah. Itu konsep pengarang Melayu. Tetapi ya, dalam teks agama dia, mereka ini sering menulis susul galur keturunan mereka. Sebab dengan rasa tanggungjawab itulah dia akan membuat sesuatu yang tidak lari dari tanggapan untuk mendapatkan pahala. Itu penting. Walaupun demikian, dalam sastra hikayat ataupun dalam sastra agama, sering pengarang ini mengandalkan atau menganggapkan diri itu sebagai seorang yang zuhud, boleh katakan bang ya, menyebutkan dirinya sebagai fakir yang hina dina. Itu dia. Sering dia tidak menunjukkan kesombongan di sini. Itu berbeza dengan keadaan pengarang sekarang. Sering menganggap ini saya yang buat, saya yang jumpa ini, teori ini saya yang buat, betul kan? Betul. Kalau dulu tidak. Itu sebabnya dalam boleh dikatakan karya-karya lama itu menganggap karya mereka itu adalah hak bersama. Kalau saudara melihat dalam teks hikayat Pendawa Lima misalnya, ada memang ungkapan di situ. Dia kata, kalau tuan-tuan nak tambah silakan, nak kurang silakan. Itu dia. Menarik sekali. Dan justru itulah dalam teks Melayu Lama atau hikayat ni kita lihat berbagai-bagai versi, sampai 5-6 versi. Jadi dengan justru begitulah yang boleh katakan, dengan begitu kita menemukan, boleh katakan, berapa versi atau version setiap satu judul hikayat. Contohnya hikayat Seri Rama yang berdasarkan dari Ramayana ya. Boleh berbagai-bagai cerita dalam itu berubah, sebab pengarang itu mempunyai hak untuk merubah
Hikayat Pendawa 5 pun gitu. Dan ini juga berlaku kepada teks atau karya yang saya buat tentang Ronggo Warsito. Sama je yang boyo. Sampai berapa tu tengok, ada yang hilang bahagian depannya, ada yang hilang bahagian tengah, dan ada yang hilang bahagian penghujung. Dan ada kalanya itu pula beberapa perkataan tu hilang. Mungkin masa tu penyalin tu mengantuk mungkin. Kita tinggal. Lepas tu bila terjaga dia sambung aja kemungkinan itu. Dan ada tempat yang itu terkena warna hitam, mungkin minum kopi kot. Tak tahulah waktu tu ada kopi ke tidak ya. Itu dia. Jadi begitulah halnya tentang teks ya. Tentang Hikayat Sirama pun sama, Hikayat Iskandar Zulkarnain pun sama. Sampaikan 17 versi bang ya. Ya, kami cuba mendapatkan dari Belanda, dan teks ini atau naskah ini sudah pun dikaji oleh Ibu Hamamah yang membuat PhD-nya di Belanda. Itu dia. Memang 17. Jadi berbagai-bagai. Itu dia. Ini menarik sekali. Cukup menarik. Tapi kalau naskah itu agama, jadi penyalin tak berani. Sebab ini dianggap suci. Ada kaitannya dengan dosa dan pahala. Itu dia. Ini menarik. Dan satu lagi teks yang mungkin suami saya akan boleh bantu nanti. Kami membuat kerja-kerja begini adalah dengan satu tim, kelompok. Ya, kelompok yang mengikut kepakaran, itu dia. Macam Abang Ghazali lebih kepada agama. Itu dia tahu, dan saya agak kurang, dan saya cuma bantu dari segi bahasa. Itu dia. Sebab bila penulisan tu kita melihat, melacaknya kembali dari segi pengarang dan kepengarangannya. Teknik penulisannya bagaimana? Ini dia ya. Dan lepas itu dia harus menggunakan pendekatan filologi. Sama saya tak tahu sama di sini diperkenalkan atau tidak tentang filologi. Ini perlu bila mengkaji teks, itu dia perlu. Kalau kita nak membuat kajian yang benar-benar mendalam, kita harus tahu juga tentang tarikh sebuah karya itu ditulis. Misalnya kita boleh lihat dari segi penggunaan dakwatnya, penggunaan kertas yang digunakan, dan boleh dilihat dari segi teknikal itu. Ini menarik sekali. Sebab kadang satu lagi yang kita harus lihat, kalau hikayat ya, pengarang Melayu atau teks Melayu itu jarang menggunakan tarikh. Tarikh, tak ada tarikh, betul kan ya? Sebab orang Melayu ni dia jarang tulis tarikh. Dia sering kaitkan dengan peristiwa. Berapa umur anak ni? Sama umur dengan pisang tu. Betul kan? Lepas tu berapa umur ni? Alam masa Jepun naik dulu tu. Jadi kita tahu Jepun naik, kita harus melihat dari segi sejarah. Itu dia. Sejarah, buku sejarah. Jadi banyak ilmu bantu bila kita mengkaji teks. Kalau ingin mengetahui tentang budaya masa itu, harus lihat dari perspektif budaya yang menghasilkannya. Itu penting tu menurut saya. Okey, saya rasa setakat itu, atau boleh saya sambung lagi? Boleh bro. Oh. Kata cakap lupa. Ini satu yang menarik lah sebenarnya. Tapi sesuatu kajian itu bukannya mudah. Itu satu. Kalau Syahrul Salikin itu pengarang menulis bang 10 tahun, kami juga hampir sama. Tapi Syahrul Salikin itu Abdul Samad Al-Albani dia sendirian. Kami berempat pun terkial-kial. Padahal sekarang ini ada dengan komputer, dengan ada lampu. Kita bayangkan pengarang pada waktu beliau menulis. Tidak ada kemudahan begini. Tapi hasilnya hebat. Sampai 2,000 halaman. Itu dia. Kita nak tulis satu lembar pun kadang-kadang, ini dia. 4 jilid dia bro. Itu dia 4 jilid kami apakan. Jadi menarik, dan saya rasa kerdil lah kalau bandingkan dengan pengarang Melayu lampau. Dan satu lagi yang menarik pada saya lah, hebatnya bahasa Melayu digunakan tanpa ada rasanya pengaruh pada bahasa Inggeris. Belum ada Inggeris masa itu. Kebanyakan pengaruhnya ialah bahasa Arab. Dan justru itu yang kita lihat dalam teks Jawi Melayu ini, dia menggunakan perkataan dan. Wow tu dan, betul ya? Dan. Jadi dan tu kadang kita boleh gunakan dia sebagai awal ayat boleh, dan kita boleh gunakan dia sebagai
gabungan antara dua ayat itu. Kita lihat di waktu bila kita nak sesuaikan penggunaan dan ini. Ini menarik sebenarnya dalam teks ya. Itu sebabnya kalau kita buat kerja-kerja begini, ketekunan itu penting. Tekun itu kena, dan committed. Itu dua. Tekun, committed, dan ada ganjaran. Tanpa ganjaran tak ada. Itu. Oh, saya berhenti kat sini dulu lah rasanya. Banyak ni. Jadi Prof, jadi kan kalau yang sastra kita boleh masuk ke emosi, tapi kalau manuskrip yang bersifat agama itu tidak boleh, karena ada betul dan salah, gitu kan. Ayanda, kira-kira bagaimana? Nah, ini kan ada apa nama tu, hikayat Iskandar Zulkarnain, kemudian lagi ada tadi Seratus Salikin, ya kan, seperti bola bulu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Wassalatu wassalamu ala Nabi. Saya mulakan beginilah dalam hal ini, artinya pertama-tama saya juga artinya bukanlah dalam bidang saya, tetapi oleh karena mungkin ya bila usia sudah mencapai 70-an, pikir apa yang saya boleh sesuai dengan umur saya. Alhamdulillah, artinya mula tertarik begini ya. Bila timbul satu proposal ya, atau cara untuk mentranslasikan teks Jawa namanya Sarjentini ya. Saya bilang beginilah ya. Kalau tidak ada mananya unsur Islam ataupun apakah apa bentuk kita punya sumbangan kepada Islam. Saya kata begitu ya. Tak apalah, saya akan terus sama, tetapi mana pastikan apa yang saya lakukan ini diikuti. Dia sangat beginilah. Okeylah, kita ambil teks artinya Sarjentini itu seperti Jawa kan, yang besar itu ya. Saya kata begini, mengapa tidak saya tengok perspektif Islam, apa pendekatan Islam ya. Di semua istilah-istilah, konsep-konsep dalam Jawa itu cari Islamnya macam mana. Dan alhamdulillah itu yang pertama yang menarik perhatian saya dulu tentang menceburi dalam bidang artinya kaji teks ini. Tapi yang saling juga saya menjadikan juga artinya sangat merasakan bertanggungjawab ataupun merasakan bahawa terpanggil lah untuk mengusahakan ini ialah kita melihat bahawa kitab-kitab agama yang di pondok-pondok atau pesantren ya, semua yang tulisannya tulisan klasik, tetapi tidak ada mentahqiq, tidak ada yang mentakhrijkan tentang sumber-sumbernya ya. Artinya dalam tulisan Jawi juga ya, tetapi persis seperti mana maktutat yang transkrip tu ya yang ditulis, dan itu kita lihat misalnya dalam kitab fiqh pernah ada, misalnya dalam kitab tolak pernah ada, dalam kitab misalnya tasawuf pernah ada, misalnya ada ni apa dalam bidang ulumuddin misalnya ya. Tapi artinya tidak ada yang menyelidiki tentang sumber-sumber dia, kemudian pembetulan tentang misalnya ada beberapa hal yang tidak tepat ya. Oleh kerana itulah saya rasa bahawa timbullah satu keadaan di mana saya kira sampailah waktunya kita maknanya cubalah kita gunakan apa kemampuan yang ada pada kita, melihat juga dari suasana yang ada pada waktu itu, yaitu kesan karyawan yang juga sangat berfungsi ya. Karyawan sebenarnya PMX punya idea dulu ya tahun 98, tapi dia masuk penjara. Tapi maknanya timbullah suatu maknanya ada seorang dari seorang daripada panel masa itu kan, Ustaz Muhammad kata bahawa dia kata mengapa tidak kita kenapa tidak kita jadikan juga teks ini ya, teks agama ini sebagai sastra kitab. Itu dia punya konsep cukup penting ya, sastra kitab mana sastra juga ya, dalam bentuk maktutat juga, transkrip manuskrip ini kita jadikan artinya kajian supaya kita bawa dalam suasana yang awam ini dapat manfaat daripadanya. Orang misalnya generasi hari ini ada semakin hari semakin kurang boleh membaca Jawi kan, tapi mengapa tidak kita kasihkan dalam Prumi ya, dalam Romanes atau bahasa. Jadi itulah sebabnya kita lihat bahawa katalah dalam usaha kita mentransliterasikan kitab Seratus Salikin yang jumlahnya lebih 2000 halaman ya, oleh Syekh Abdul Samad Al-Limani. Dan di sini timbullah artinya tadi dengan kumpulan 4 mana
empat orang penyelidik. Saya cuma artinya sebagai ketua, sebagai artinya biasa untuk mengumpulkan segi komunikasi dengan orang yang lain. Teman saya Datuk Muhtar Syafi'i, dia ni bidang syariah ya. Dan Dr. Khalid Muhammad, itu anak saya dulu, murid saya dulu di KDS. Dia dalam bidang falsafah dan tasawuf, dan juga bidang saya bidang berbagai agama. Dia tidaklah sangat artinya menjurus kepada artinya kepakaran, tetapi maknanya adalah sedikit pengalaman dan segi pemikiran barat dan sebagainya dalam tasawuf ini, dan mudah dalam filosofi. Itulah kita usahakan dalam hal kita dua perkara. Satu artinya kerana Mahfudzat Inatan Manuskrip ini ditulis tangan dulu kan, yang boleh ya, ditulis tangan. Kemudian yang saya tertarik gini ya, semuanya ini artinya diletakkan di Cianjur ya. Cianjur tadi memang di Cianjur, di Jawa Barat ya. Rupanya di sana teks asal itu ditulis semula ya, dengan format yang artinya yang bagi saya mana cukup ya menarik sekali. Dalam cuma tidak di satu halaman itu berisi 19 baris, 17. ya. Kemudian dia punya formatnya artinya kalau bahasa Arab ada Al-Quran hadis merah tulisannya, yang lain hitam. Itu saya rasa ini suatu yang saya rasa sesuatu yang sangat maknanya luar biasa lah ya. Meskipun dia orang itu ya. Jadi itulah kita lihat bahawa, jadi kita lihat juga mungkin kita artinya terima kasihlah kepada kerajaan Indonesia, maknanya mereka memformaliskan artinya untuk bahan-bahan ini dalam bentuk yang standard, yang dapat dikaji dan juga memberikan dua ruang untuk pengkaji yang lain untuk meneliti ya. Jadi dalam hal ini tentulah tadi ya, dalam hal ini walaupun artinya dia teks agama ya, tetapi juga oleh kerana dia di teks asal itu ditulis semula kan, maka berlakulah mungkin tertinggal, ayat pun tertinggal kan. Juga tadi yang tadi dalam teks tadi, even dalam teks tadi yang ini secara kanan ya, sebenarnya kul saat dulu ya menu zikra, tapi dia tu kul saat dulu menu zikra kan, surkanai. Berarti itu sudah silap. Di mana kita apa yang berlaku ialah itu satu contoh ya. Jadi mana kita juga pertama mentahqiq ya, mentahqiq maknanya membetulkan keadaan. Kalau soalan salah salin ataupun tertinggal sebagainya ataupun baris tertinggal, kita mentahqiq. Kemudian yang kedua, sekarang ini alhamdulillah kami mengusahakan satu kitab besar, kitab itu yang mananya oleh Syekh kita punya ni yang di Patani kitab fiqh ya. Kitab fiqh maknanya dia sama standard dengan fiqh mana Muhammad Arsyad Al-Banjari Sabil Muhtadin ya. Jadi kitab fiqh itu sama juga dalam hal ini kita jadi misalnya seperti yang sama. Ini juga satu hal yang kira-kira zaman itu ya, bahasa walaupun bahasa Melayu maknanya sudah bahasa ilmu, tetapi artinya untuk mendapatkan apa tu alih bahasa ke Arab kepada bahasa Melayu terhad ya. Termasuk tentang istilah fiqh misalnya tentang fiqh taharah ya, misalnya juga fiqh tentang bertanya hukmiyah, ainiyah sebagainya, itu terjemahkan ke dalam bahasa sukar, maka digunakan bahasa Melayu. Tetapi dalam itu ayat itu ada masalah mentaradudkan, mentahqiqkan ya, ataupun satu juga apalagi yang mengihtimalkan ya. Bahasa Melayu tapi tengahnya Arab. Ma dan an ujungnya. Jadi dapat alhamdulillah artinya kita dapat artinya ubah sesuaikan dalam alih bahasa kepada maknanya supaya artinya nanti kita lihat teks ini dapat dipahami dengan tepat seperti mana yang juga asalnya itu. Jadi inilah antara lain artinya usaha untuk kita mentranslasikan. Tapi yang juga yang penting juga sini ya dalam hal ini, oleh kerana dalam kita mengalihkan Jawi ke Rumi, kita kekalkan juga ke makhraj dia ya. Misalnya mad dia misalnya ada, kalau misalnya panjang, kalau sekarang ini jangan model ini, kalau misalnya amin ya, mampunya a-nya 2a, tapi tidak dalam kita buat itu a tu a ada palang atas. Macamnya tulab misalnya ya,
tolak itu maknanya macam mana kita nak buat pa ya. Kita ya ada ta saja. Ya. Dan gunakan mana ta ada titik di bawah tu. Tolak tu. Itulah. Kita ada satu jadual, kita sediakan itu mana kita translate mana kita simbol translasi ada. Jadi inilah yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan dalam hal ini kita lihat nanti akan kalau kita lihat yang Surah Salikan juga sudah ada ya dalam bidang tasawuf yang kita lihat teks yang ada itu artinya makhtutat yang kita kaji manuskrip kita itu kita translate ke dalam Rumi ya, kemudian kita kekalkan bunyinya seperti mana yang bunyi Arab itu ya. Kemudian kita ada kita yang kedua selain daripada mentahqiq juga mentakhrij ya. Mentakhrij apa dia? Maksudnya kita mentakhrij mana untuk sumber-sumber. Dan bayangkan ya walaupun misalnya dalam Salikin ya kata ini paling banyak kata aku terjemahkan daripada kitab Al-Ghazali misalnya Ulumuddin. Sebenarnya aku terjemahkan dia kata pada kitab Lubab tu sebagai ikhtisar maknanya dia Lubab itu maknanya dia singkatan daripada Ulumuddin. Kita kecil kan? Ya. Tapi sebenarnya bukan terjemah ya. Dia terjemah idea. Idea tentang artinya tasawuf yang diutarakan oleh Al-Ghazali tentang dia kata apakah tasawuf mudahnya kata tasawuf itu adalah artinya seperti mana dalam hadis mana kata apa tu apa makna ihsan. Ihsan maknanya kan kata ta'budullah antara ya. Dalam tentara wa maknanya ihsan itu ialah sebagaimana kamu menyembah Allah ya, kamu melihatnya. Tetapi walaupun tak melihat dia, Allah tetap melihat kamu. Di situlah sebenarnya didevelop tentang pemikiran tasawuf ini. Jadi bermakna tasawuf ini ialah kerja hati bukan otak kepala ya. Kerja mana emosi sanubari kita, kerohanian kita. Itulah perjalanannya. Perjalanan kerohanian ini menuju kepada ma'rifatullah ya. Sebab itulah bahawa dalam hal tasawuf ya, dalam hal ini dijelaskan sekali bahawa artinya apapun artinya tasawuf ini hendaklah mesti berasaskan kepada orang yang salik ini mesti berasaskan kepada orang yang telah beres masalah syariatnya. Ya. Sebab apa dia kata hanya inilah saja sebab itu kalau Imam Malik kata dia kata man tasawwafa ya walam tafaqaha faqad azallaka wa man tafaqaha lam tasawwafa faqad tafasaka. Di mananya orang yang artinya berfikir saja tanpa tasawuf dia akan difasik. Nampaklah tapi sebaliknya juga orang tahu saja tanpa fikir zindik dia. Jadi pada apa gila isim kan? Gila isim gila. Jadi inilah yang diutarakan oleh dalam Palembang ini dalam dia punya Salikin artinya atasnya gitu ya. Sebab tu dia kata mula-mula kata bahawa kamu salik setiap orang yang menjalani tasawuf ini katanya bertarikat ini mestilah pertama-tama bereskan soal tentang syariat ini. Sebetulnya asasnya ya. Sebab tu dia kata kamu adalah peringkat sebagai mubtadi ya, dia di peringkat asas ya. Sebelum nak pergi peringkat muntaha yang atas itu mesti ada penengahnya mutawasit. Itulah maknanya untuk memahami tarikatnya supaya ibadah kita dalam bentuk mana yang sembahyang kita, puasa kita mestilah dilihat dari segi fadailnya, kelebihan-kelebihannya. Apakah yang kelebihan yang dapat ya melalui salat kita, segi khusyuk kita maknanya rahsia-rahsianya yang dapat terambil itulah. Jadi walaupun maudhu tentang tasawuf ini sama benarnya tentang salat ya, tentang puasa, tentang haji ya, semua sama dalam mereka tetapi maknanya bicaranya lain. Dia punya jangkauan tu lain, dia punya perjalanan tu lain ya. Jadi membeli kepada fadail apa namanya kelebihan-kelebihannya. Jadi itulah kita lihat bahawa dalam usaha ini yang kita usahakan sebab kita lihat ada satu waktu dulu ya di teman saya juga ya melihat dengan banyaknya kitab seluar ini kitab kuning namanya ya. Yang dijual di kedai-kedai itu kitab fiqh misalnya dalam kitab tolabnya ada kitab ini kitab tasawufnya pun ada tetapi artinya dia kata oleh kerana ini katanya ini semua sudah artinya
merosak saja guys. Kita ini sudah beda apa ya? Sebuah jadi mana saya diharamkan. Ini saya sampai satu waktu Dewan Bahasa menerbitkan dia punya tesis buku tu je, tapi alhamdulillah kita tegur mereka, kita ambil balik. Jadi ini itu masalah kata bahawa inilah artinya kemungkinan sebab banyak orang membaca kitab yang dijual di pasaran ini dan tanpa ada huraian sebagai yang mendetail, banyak dia agak dia kata banyak tentang hadis-hadis tak ada beri penyamatan, dia tak ada sumber-sumber dia. Maka tu dia kata tak boleh pakai. Tidak pakai. Boleh saya sambung sikit tak? Sambung tentang teks tadi, kita harus gunakan pendekatan filologi sebab kalau dulu setiap lembar itu tidak ada halaman. Tak ada. Tapi halaman yang kedua misalnya, perkataan awal halaman kedua itu sudah ada di kaki halaman pertama. Tu hebatnya orang dulu. Katalah hatta, bawah tu dah ada dah hatta. Dia tengok tally ke tidak, kena ke tidak. Ini menarik. Dan satu lagi, walaupun tak tulis permulaan tu dia mengarang, tapi kalau font bahagian belakang tu bentuk piramid yang terbalik, dia akan tulis bila ditulis, waktunya dan pengarang, semua ada situ. Apa yang Kolofon. Itu sebab saya berikan buku kamus filologi itu fotokopikan. Di Xerox, dibanyakkan, kalau boleh itu boleh digunakan bila ingin menggunakannya dalam mentransliterasikan teks itu perlu. Sebab ini digunakan untuk membuat suatu kajian, mendapatkan di mana sumber asal. Itu dia. Apa ilmu bantu yang harus kita pakai? Kita harus gunakan ilmu bantu sejarah, ilmu bantu bahasa, ilmu bantu yang lain juga, antropologi, sosiologi, untuk mengungkapkan suasana sosiologi atau kehidupan pada waktu itu. Ini penting. Jadi harus tahu semua. Jadi pada saya, sebelum mengkaji teks itu, seorang itu harus menggunakan tak kenal maka tak cinta. Ini penting pada saya. Itu ya, harus kita belajar. Saya juga belajar, masih belajar walaupun seusia ini. Masya-Allah. Luar biasa. Bersama dia ya. Okey. Balik semua tentang Cukup, ya? tentang apa tadi tentang ya, artinya dalam hal ini kita melihat bahawa apa yang dapat kita sumbangkan yang sepakat yang ada yang kita boleh usahakan supaya artinya kita melestarikan kembali hazanah yang lama. Katalah contoh tadi ya, Palembani ya, Palembani sebenarnya jasanya cukup besar ya. Berlaku satu kontroversi masa itu, mana selepas ni kan Rainiri kan Nuruddin Rainiri kan zaman itu, dan sebenarnya itu selepas Hamzah Pansuri punya tu kan baru wujud kan kitab dia tu apa lupa nama kitab Hamzah Pansuri yang artinya dia tak ada sudah, tapi murid-murid yang sudah mengamalkan tanpa beres persoalan syariah dia, mereka teruskan yang atas masalah. Jadilah berlakulah artinya kekecewaan bahawa dia kata ini sudah wahdatul wujud sama dengan pantheism dalam barat ini ya, katanya sudah artinya mentuhankan makhluk-makhluk ini. Ini timbul juga. Jadi pada zaman debat itu dia sebab tu kita lihat dalam tulisan ini Hamzah Palembani, dia kata jelaskan bahawa dia mula-mula sebutkan bahawa kamu adalah, katanya, dengarlah kata-kata ini, katanya, kamu sebagai anak pengjalan tarikat ini, danlah kamu siapkan diri kamu dengan kemantauan syariah ya. Lepas itulah barulah berjalan dengan terusan gitu. Itulah satu sumbangan. Yang kedua, dia menjelaskan juga tentang konsep wahdatul wujud ini ya. Dia bilang bahawa wahdatul wujud ini kita orang-orang moden hari ini cukup artinya terpengaruh dengan pengalaman dalam budaya Kristian di barat yang artinya Kristian ya, maknanya sebab dia kata benda tanzil, maknanya penurunan, maknanya Yesus ke dunia ni bagi menjadi Tuhan di dunia. Jadi konsep ini diambil oleh ini, dia kata bahawa ini samalah dengan waktu wujud ini ya, penyatuan dengan Tuhan ini. Tapi kata Palembani dia kata apa? Sebenarnya dia kata makhluk ini adalah ayat ada Allah.
makhluk ini sebahagian mana-mana Allah, ayat Allah yang punya, tetapi bukan secara fizikal. Sebab itulah mana ayat Quran yang ada dua kali. Satu ayat-ayat manzurah yang dilihat, yang itu Al-Quran yang makruah yang dibaca. Jadi maknanya yang dilihat itu ya sama dengan kembali kita kepada al-kasrah pada wahdah ya. Makhluk ini adalah ciptaan Allah, maka dengan spontan bahawa inilah pencipta dia. Itu ya. Tidak adanya seperti dalam, kalau Hindu kan dia kata semuanya ini is God. Dalam Hindu berlanya everything is God. Tapi sebenarnya everything is God ada G-O-D-S, ada koma S. Tuhan yang punya. Ini beza. Jadi mana itulah kita lihat ayat. Jadi mana itu anggap apa ni maksud saya. Kita punya besar parlimen ini menjelaskan juga dari maklumat itu juga ya. Pada alam, mana alam ni pada maknanya yang azali, pada kehendak Allah Taala, kehendak iradah dia semuanya timbul kepada penciptaan sampailah kepada manusia al-insan kamil, mana insan kamil ya. Jadi itulah kita lihat dalam ini sumbangan yang cukup besar ya bagi saya, maknanya dia mencernahkan kembali tentang kekusutan pemikiran orang-orang Melayu mana tentang konsep tasawuf. Ramai dulu orang kata, apa ni tasawuf? Apa gitulah, apa ni buang masuknya ini sebenarnya apa itu sekali ya. Sebenarnya itu bukan itu ya, sebenarnya artinya ialah inilah dia maknanya untuk penjinakan, artinya untuk membawa khusyuk kepada ibadah kita dan juga menerangkan kelojak keduniaan nafsu dunia ini. Tak ada masalah. Insyaallah. Itulah saya dalam Hanya banyak dah cerita ni. Cukup. Waktu juga lah. Terima kasih Pak Rektor, kemudian Ayanda, Bunda Profesor. Semoga pencerahan kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga jejak keilmuan Islam dalam tulisan Jawi dan manuskrip di pesisir Selat Melaka terus terjaga, terus terwariskan kepada generasi muda yang akan datang. Amin. InsyaAllah. Dan satu harapan saya ya, datang insyaAllah panjang umur, ada rezeki, segalanya ada perubahan. Amin. Gunakan tulisan Jawi dan bangunkan tentang hazanah warisan pantun, kata-kata pepatah petitih Melayu Di setiap ruangan. InsyaAllah. Baik, pemirsa Tafidu TV, demikianlah pertemuan dialog kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Saya Dawami SSMIKO mengucapkan ribuan terima kasih. Wallahumma fiqh ila akhubun tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.